Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardi Marnolitus, NIM 411710065, kelas A sore, program studi Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang dibuat oleh saya, yaitu makalah mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Materi saya yaitu fonem dalam bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke bab 1 ya, latar belakang. Fonem adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa dengan memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa fonemik secara fungsional dipertentangkan dengan fonetik. Fonemik khususnya memperhatikan pada makna yang ditimbulkan oleh bagaimana bunyi bahasa dapat dituturkan secara benar, baik dari segi secara maupun dari segi tempat artikulasinya. Dalam bidang fonemik, kita akan mempelajari tentang perbedaan makna yang ditimbulkan oleh perbedaan cara penuturan dalam suatu bunyi bahasa. Hal ini sangat penting karena dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah bunyi-bunyi. Bahasa yang secara sepinitas sangat akan tetapi sangat berbeda dari segi makna yang ditimbulkannya. Yaitu ada rumusan masalah ya. Apa definisi fonem, jenis-jenis fonem, kemudian tujuan penulisan, agar semua orang tahu bahwa negara Indonesia memiliki beberapa cara yang penting dalam memaksimalkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang tepat dalam beberapa istilah penting beserta tata caranya. A. Definisi fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Yang membedakan arti kata jahat dan jahit adalah I, yang dilambangkan dengan huruf I, dan bunyi A yang dilambangkan dengan bunyi huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut fonem I dan fonem A. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah sama antara fonem dengan huruf? Tentu saja tidak. Fonem adalah bunyi dari huruf, dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jadi fonem sangat sama dengan bunyi, sedangkan huruf adalah lambang. Jumlah huruf hanya 26. Setelah kita melafalkan ke-26 huruf itu, berarti kita mendapatkan 26 bunyi huruf fonem. Akan tetapi, jumlah fonem dalam bahasa Indonesia ternyata lebih dari 26 kata. Beberapa huruf mempunyai lebih dari satu lafal bunyi. Pasangan minimal ialah pasangan terkecil perkataan, yaitu pasangan perkataan yang hampir sama dari segi sebutan dan juga cara menghasilkan bunyi. Perkataan tersebut tetapi masih terdapat perbedaan kecil pada bunyi, dalam kurung fonem tertentu yang membedakan makna antara perkataan tersebut. Dengan kata lain, struktur suku ditentukan oleh hubungan sistematis di antara fonem-fonemnya. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel ya. Kata dasar iya, tiba, pindah, prisma. Kata suku ia, tiba, pindah, prisma. Fonem ia, tiba, pindah, prisma. B. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu ujaran yang disebut dengan sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal. Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia adalah 1 I.
vokal depan tinggi tak budar. 2. E. Vokal depan sedang atas tak budar. 3. Vokal depan rendah tak budar. 4. I. Vokal tengah sedang tak budar. 5. U. Vokal belakang atas bundar. 6. Kata di tengah kata maupun di akhir kata, fonem vokal memang selalu menduduki posisi pada semua tempat. 1. Fonem vokal. Fonem vokal yang dihasilkan tergantung dari hal berikut. Tinggi rendahnya posisi lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, bunyi-bunyi vokal dapat dibedakan atas. 1. Vokal tinggi atas seperti bunyi I dan U. 2. Vokal tinggi bawah seperti bunyi I dan U. 3. Vokal sedang atas seperti bunyi E dan O. 4. Vokal sedang bawah seperti bunyi E dan N. 5. Vokal sedang tengah seperti bunyi I. 6. Vokal rendah seperti bunyi A. C. Fonem struktur. Struktur pada bunyi vokal adalah jarak antara lidah dengan langit-langit kertas platinum. Maka berdasarkan strukturnya, bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 1. Vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit. Vokal tertutup antara lain I dan U. Kedua, vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian seperti di bawah, tertutup atau 2/3 di atas. Vokal terbuka, vokal semi tertutup antara lain E, I, dan O. Ketiga, vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian seperti di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain E dan U. 4. Vokal terbuka open voice, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. D. Bentuk mulut. Berdasarkan bentuk mulut, sewaktu bunyi vokal itu diproduksi dapat dibedakan 1. Vokal bundar, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut membudar. Dalam hal ini ada yang bundar terbuka seperti bunyi, dan yang bundar tertutup seperti bunyi O dan bunyi U. 2. Vokal tak bundar, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut tidak membundar, melainkan terbentang melebar seperti bunyi I, bunyi E, dan bunyi E. 3. Vokal netral, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut tidak memudar dan tidak melebar seperti bunyi A. Fonem diplok. Fonem diplok yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diplok I, diplok AU, dan diplok OI. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal 1. I gulai ek gulai ek gulai. 2. Au pulau ek pulau dalam kurung pulau ek pulau. 3. Oi sikoi ek sika sikoi ek sikai. Adapun klasifikasi diplok adalah sebagai berikut. Diplok naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contoh I, au, oi, di. Fonem konsonan.
Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah A. B. Konsonan bilabial hambat bersuara. B. Konsonan bilabial hambat tak bersuara. C. Konsonan bilabial semivokal. D. Konsonan labiolentas geseran tak bersuara. D. Konsonan apiculovelar hambat bersuara. T. Konsonan apiculovelar hambat tak bersuara. N. Konsonan apiculovelar nasal. T. Konsonan apiculovelar sampingan. M. Konsonan bilabial nasal. Z. Konsonan laminoalveolar geseran bersuara. S. Konsonan laminoalveolar geseran tak bersuara. M. Konsonan laminoporal geseran bersuara. C. Dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran ini bisa juga disebut dengan jenis premis. Pokok pikiran atau premis yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungan. 2. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat sistematis. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontrak apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. D. Prosedur analisis fonem. Berikut ini adalah prosedur banyak dilakukan para linguis dalam analisis fonem terhadap bahasa yang diteliti, yaitu 1. Mencatat korpus data setempat mungkin dalam transkripsi fonetis. 2. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. 4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. 5. Mencatat bunyi-bunyi berdistribusi komplementer. Kesimpulan, istilah fonem dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satu fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal fonem pertama pada kata makan dan makan secara fonetis berbeda. Fonem yang ditunjukkan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. Dengan demikian, fonem itu bertujuan untuk 1. Sebuah bahasa, dan 2. Membuat ortografi yang praktis dan ejaan. Sedangkan adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu kita sebagai calon pendidik harus selalu mengenai potensi yang ada pada diri kita. Cara menggali potensi dapat dilakukan dengan salah satunya cara mempelajari makna ini. Mudah-mudahan makalah yang dibuat dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.
jaya, jaya, jaya.